Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube 883 Channel Hikayat Inspiratif. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, hikayat inspiratif yang akan kita sampaikan yaitu kisah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Diriwayatkan bahwa ibu dari Abdullah bin Ummi Maktum adalah saudara kandung dari ibu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi masih memiliki hubungan saudara dengan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum buta sejak lahir. Penduduk kota Mekah kala itu mengenal pribadinya sebagai orang yang ulet mencari rezeki dan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan. Ia diberkahi daya ingat yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti penglihatannya, sehingga segala sesuatu yang ia dengar dari orang-orang akan ia ingat dalam waktu yang lama. Suatu ketika Rasulullah sedang berdialog dengan para pembesar Quraisy, di antaranya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Khalid bin Mughirah, ayah Khalid bin Walid, dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Beliau sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat beliau. Sementara beliau berunding dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang, meminta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepada Anda." Rasul yang mulia tidak mempedulikan permintaan Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau agak acuh kepada perkataan Abdullah itu. Lalu beliau membelakangi Abdullah dan melanjutkan pembicaraan dengan pembesar Quraisy tersebut. Rasulullah berharap mudah-mudahan dengan Islamnya mereka, Islam tambah kuat dan dakwah bertambah lancar. Selesai berbicara dengan mereka, Rasulullah bermaksud hendak pulang. Tetapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap dan kepala beliau terasa sakit seperti kena pukul. Kemudian Allah mewahyukan firman-Nya kepada beliau. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Karena seorang buta datang kepadanya, "Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri, beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan, maka siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Ajaran-ajaran itu terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para utusan yang mulia lagi senantiasa berbakti." Al-Quran Surat Abasa ayat 1-16. Rasulullah segera memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah ia perbuat kepada seorang manusia yang membutuhkan petunjuknya untuk mengenal Allah. Maka bergegaslah Rasulullah menemui Ibnu Ummi Maktum dan memberikannya pedoman hidup yang lurus kepadanya. Dan setelahnya Rasulullah amat memuliakan sahabatnya yang buta ini. Hingga tiba pada suatu waktu Abdullah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin kepada beliau untuk tidak menghadiri salat jamaah subuh lantaran tidak ada yang menuntunnya ke masjid. "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah salat subuh?" tanyanya. "Apakah engkau mendengar azan?" tanya Rasulullah balik. "Ya, jika begitu tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan salat jamaah." Abdullah tidak berkomentar apapun. Ia menurut atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan ia berjanji dalam hati untuk istiqomah datang ke masjid untuk berjamaah salat subuh. Selang beberapa saat berjalan,
Abdullah tersandung batu. Ia jatuh tersungkur dan kepalanya kena batu. Darah pun mengalir. Abdullah segera mengusapnya dan berjalan kembali. Rasa perih akibat luka bukanlah penghalang baginya untuk ikut sholat berjamaah. "Hai saudaraku, engkau hendak kemana?" Tiba-tiba seseorang menyapanya. "Aku hendak ke masjid," jawab Abdullah. "Maukah engkau kuantar saudaraku? Aku akan menungguimu dan mengantarmu pulang nanti." "Terima kasih, engkau baik sekali," jawab Abdullah senang. Ia bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan penolong baginya. Ternyata bukan hari itu saja orang itu menolong Abdullah. Setiap hari ia selalu datang untuk menuntun Abdullah menuju masjid. Ia menunggui Abdullah dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya pulang. Abdullah sangat gembira karena ada seorang lelaki budiman yang bermurah hati menolong tanpa imbalan. Namun anehnya, lelaki itu tidak pernah memberitahukan siapa namanya. Setiap kali Abdullah bertanya, ia selalu mengelak. Hingga suatu hari, Abdullah benar-benar ingin tahu siapakah laki-laki baik hati yang telah menolongnya. "Siapakah namamu, wahai fulan?" tanya Abdullah. "Anda tidak perlu tahu namaku," jawabnya. "Jika begitu, jangan menolongku lagi. Aku tidak mau ditolong oleh orang yang tidak aku ketahui namanya," kata Abdullah. Mendengar jawaban Abdullah, orang itu tampak bingung. Ia ingin menuntun Abdullah setiap hari. "Baiklah, aku katakan siapa aku. Sebenarnya, aku adalah iblis," sahut lelaki itu. "Untuk apa engkau menolongku? Bukankah pekerjaanmu adalah menghalangi kebaikan? Mengapa engkau menolongku dan mengantarku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana?" tanya Abdullah. "Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid, lalu engkau tersandung batu dan berdarah?" tanya iblis. "Ya, aku masih ingat," jawab Abdullah. "Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karenanya. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya. Maka sia-sialah kami, setan menggodamu selama ini." Abdullah terkejut. Rupanya lelaki budiman yang menolongnya adalah iblis yang tak rela dosa-dosanya diampuni semuanya. Itulah iblis, tidak pernah senang hamba Allah mendapatkan ampunannya. Sebagai orang yang taat, Abdullah bin Ummi Maktum memiliki cita-cita mati syahid dalam sebuah pertempuran. Namun tak mudah dengan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melihat musuh. Sehingga kesempatan ia mendatangi perang baru bisa terlaksana pada perang Gadis Syiah. Dengan membawa bendera hitam dan memakai baju perang. Bahkan dikisahkan ia berhasil membunuh musuh. Namun setelah kepulangannya dari peperangan itu, di Madinah ia wafat, yang waktunya berjarak tidak lama sebelum wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.